Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 11 akan melakukan presentasi UAS mata kuliah sistem pendukung keputusan yang dimana ini merupakan ujian akhir semester, yaitu studi kasus perbankan. Perkenalkan, kami dari kelompok 11 yang beranggotakan saya sendiri, Fajar Alamsyah, kemudian ada Kevin Prabu Pangestu, M. Novian Pratama Wijaya, kemudian Muhammad Rehan Ali Juanda, kemudian Afif Mahasiswa Firdaus, kemudian Reza Rizky Kurniansah. Baik, pada studi kasus UAS SPK ini diasumsikan seorang nasabah perbankan membeli suatu asuransi yang ditawarkan oleh karyawan perbankan. Namun dikarenakan jenis yang ditawarkan cukup beragam, yaitu ada asuransi A, B, C, dan D, membuat nasabah kesulitan dalam memilihnya. Selain itu, nasabah juga memiliki kriteria yang perlu dipertimbangkan untuk menentukan asuransi tersebut. Adapun kriterianya yaitu premi ribu, jangka waktu premi tahun, resiko, dan dana. Untuk pengisian kriteria itu ditentukan sendiri, kemudian didiskusikan antar kelompok, kemudian tentukan metode apa yang cocok untuk menyelesaikan kasus ini, dan jelaskan alasannya mengapa, kemudian lakukan simulasi tersebut di Microsoft Excel, sehingga nasabah mendapatkan rekomendasi dalam memilih asuransi. Adapun analisis yang kami dapatkan dari soal itu berupa diskusikan metode apa yang cocok untuk menyelesaikan studi kasus tersebut, kemudian menjelaskan alasan penggunaan metode penyelesaian studi kasus, kemudian simulasi metode yang kami pilih dalam Microsoft Excel sehingga nasabah tersebut mendapatkan rekomendasi dalam memilih asuransi. Yang terakhir adalah kesimpulan. Untuk penjelasan pertama yaitu metode apa yang cocok untuk menyelesaikan studi kasus ini, dan hasil dari yang kami diskusikan akan dijelaskan oleh Saudara Rehan Ali Juanda. Kepada Saudara Rehan, saya persilakan. Ya, terima kasih kepada Saudara Fajar. Di sini saya ingin menjelaskan metode apa yang digunakan pada studi kasus ini. Pada kasus ini, kami mencoba menggunakan dua metode yang menurut kami paling baik di antara metode yang lain, yaitu metode Web Product dan PROMITI atau Preference Ranking Organization Method for Enrichment Evaluation. Dan kami bandingkan atau komparasi antara Web Product dan PROMITI. Mungkin saya akan sedikit menjelaskan mengenai metode Web Product dan PROMITI. Nah, di mana metode Web Product merupakan metode yang dapat mengevaluasi beberapa alternatif terhadap sekumpulan atribut atau kriteria, di mana setiap atribut tidak bergantung antara satu dan lainnya. Adapun kelebihan dari Web Product, yang pertama yaitu lebih simpel dibandingkan dengan beberapa metode yang lain, tidak terlalu kompleks dalam segi perhitungannya, terdapat variabel cost dan benefit yang berguna untuk menentukan kriteria yang berpengaruh terhadap keputusan. Kekurangan dari metode Web Product adalah metode ini hanya digunakan pada proses nilai yang memiliki nilai rentang. Dibandingkan dengan metode pengambilan keputusan lainnya, hal ini belum seakurat dengan metode pengambilan keputusan dengan ketidakpastian. Lalu, PROMITI atau Preference Ranking Organization Method for Enrichment Evaluation, metode ini digunakan untuk mengevaluasi alternatif dan kriteria serta membuat peringkat alternatif untuk keputusan akhir. Kelebihan dalam proses rankingan dan menggunakan data kuantitatif maupun data kuantitatif. Kekurangannya dari metode PROMITI yaitu tidak dapat menangani masalah dalam pemilihan alternatif optimal dan membutuhkan fungsi tambahan. Selanjutnya, saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Saudara Rehan yang telah menjelaskan. Selanjutnya, untuk menjelaskan alasan penggunaan metode yang kami pilih itu akan dijelaskan pertama-tama oleh Saudara Reza Rizky Kurniansah. Kepada Saudara Reza, saya persilakan. Baik, terima kasih moderator. Di sini saya ingin menjelaskan alasan penggunaan metode penyelesaian studi kasus. Boleh buka itunya, buka Exchanger. Baik, boleh dilihatkan datanya aja yang di awal, yang mentahannya. Di sini saya akan menjelaskan, yaitu kami memiliki 3 kriteria, yaitu F1, F2, dan F3.
yang mana kriteria pertama yaitu F1 yaitu premi per 1000. Kemudian F2 itu adalah jangka waktu per tahun. F3-nya yaitu santunan per juta. Selanjutnya yaitu data asuransi A, B, C, dan D. Di sini data asuransi A itu preminya 75.000, untuk jangka waktunya itu 4 tahun, untuk santunannya itu 5,5 juta. Untuk data asuransi yang kedua yaitu preminya 170.000, sedangkan jangka waktunya 7 tahun, santunannya 11,7 juta. Kemudian untuk data asuransi C itu preminya 115.000 untuk jangka waktunya yaitu 5 tahun, untuk santunannya 7,8 juta. Kemudian data asuransi D preminya 140.000 untuk jangka waktunya itu 6 tahun dan untuk santunannya 9,6 juta. Mungkin itu saja dari saya. Kepada saudara Fajar, saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Baik, untuk selanjutnya penjelasan alasan penggunaan metode penyelesaian studi kasus ini akan disampaikan oleh Saudara Habib juga. Kepada Saudara Habib, saya persilakan untuk menjelaskan. Baiklah, terima kasih. Di sini saya akan menjelaskan mengapa setelah mencoba dua metode tersebut, kami memilih untuk menggunakan metode promoti daripada metode wake product. Alasan kami tidak memilih metode wake product dikarenakan setelah mencoba metode tersebut, kami menemukan bahwa dalam penggunaannya metode ini tidak sesuai dengan cara perhitungan kami, sehingga mempengaruhi salah satu perhitungan untuk menentukan nilai akhir rankingan data tersebut. Kemudian alasan kami memilih metode promoti ini dikarenakan setelah mencoba metode tersebut, kami menemukan bahwa metode ini yang sesuai dengan cara perhitungan kami. Karena metode ini menggunakan data kuantitatif dan data kualitatif. Sehingga metode ini adalah metode yang paling tepat dalam menentukan nilai akhir rankingan data tersebut. Berikutnya saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Saudara Habib yang telah menjelaskan alasan mengapa penggunaan metode promoti dibandingkan dengan metode wake product yang telah kami diskusikan. Selanjutnya adalah pembahasan tentang simulasi metode promoti maupun wake product yang kami pilih dalam Microsoft Excel sehingga nasabah tersebut mendapatkan rekomendasi dalam memilih asuransi. Yang pertama-tama akan disampaikan oleh Saudara Kevin. Kepada Saudara Kevin, saya persilakan. Saya ucapkan terima kasih pada moderator. Di sini saya akan mensimulasikan metode wake product. Nah, pertama-tama kita bisa dilihat nih kan, ini kan sudah ada nih datanya tuh, yang sudah dijelaskan oleh Saudara Reza. Nah, di sini ada tabel kriterianya, ada tabel bobotnya juga. Untuk yang F1, untuk yang premi per 1000 itu bobotnya 40%. Dan untuk F2 bobotnya 20%, F3 bobotnya 35%. Nah, bobotnya ini kita dapatkan itu ya dari kesepakatan kelompok, dari pertanyaan kelompok, dari diskusi kelompok lah ya. Apa bobotnya itu, apa penentuan bobotnya itu. Nah, lanjut ke apa matrik putusannya ini. Nah, matrik putusan ini ya didapat dari datanya tadi. Seperti 75 itu ya 75.000 dari asuransi A, premi per bulannya, dan begitu seterusnya. Nah, setelah dapat nilai matriks putusan ini, kita cari nilai vektornya. Nah, untuk mencari nilai vektornya itu, untuk yang S1, yang pertama dulu S1, F1A itu, F1A, nilai F1A dipangkatkan dengan bobotnya. Lalu dikalikan dengan F2A, dipangkatkan dengan bobotnya juga, dan dikali lagi F3A, dan dipangkatkan dengan bobotnya juga. Jadi hasilnya itu 16,72. Dan begitu pun seterusnya sampai S4 ini 29,186. Nah, setelah dapat nilai vektornya itu, kita cari nilai preferensinya. Nah, untuk mencari nilai preferensinya ini kan untuk V1, berarti V1 sama dengan S1 dibagi S2 tambah S3 tambah S4. Jadi ya dibagi V1 itu sama dengan S1 dibagi dengan S yang lainnya. Jumlah S2, S3, S4 ini untuk F1. Jadi hasilnya itu 0,189.
dan begitu pun seterusnya sampai F4. Nah, di sini kami menemukan kalau metode vektor produk ini nggak tepat untuk kasus ini. Karena kan untuk yang premi per ribu itu yang kriteria F1 ini kan kalau lebih kecil itu kan lebih bagus kan. Jadi biaya per bulannya itu lebih kecil kan berarti lebih bagus. Nah, di sini kan untuk yang F1 ini kan 75 berarti kecil. Tapi hasil nilai preferensinya kecil. Jadi kami di sini menemukan kalau metode vektor produk ini kurang tepat. Nah, sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Saudara Kevin yang telah menjelaskan tentang simulasi. Kenapa tidak menggunakan metode web product. Selanjutnya untuk simulasi metode yang kami gunakan dalam penyelesaian studi kasus ini yaitu metode pragmatik akan dijelaskan oleh Saudara Novian. Kepada Saudara Novian, saya persilakan untuk menjelaskan. Baiklah, terima kasih kepada Saudara Fajar. Di sini saya akan menjelaskan simulasi dari hasil memakai Promiti. Di sini ada tabel interval dari kriteria F1, F2, F3, dan bobotnya. Dari data yang kita punya dan berdasarkan kriteria tabel dan bobot, didapatkan data nilai yang bisa dilihat pada presentasi ini. Kriteria F1 dengan nilai A, B, C, D berurutan 5, 3, 4, 4. F2 A, B, C, D berurutan 2, 3, 2, 3. F3 25, 3, 3. Dari data nilai tersebut dapat dicari nilai preferensi. Dari F1 nilai AB-nya, nilai AB dapat dicari nilai X-nya. Di sini nilai X dapat dari nilai A dikurang B pada kriteria F1. Di situ nilai A 5, nilai B 3 dikurangkan, jadi dapatkan nilai 2. Begitupun seterusnya. AB pada F2, AB pada F3, AC pada F1, sampai dengan pada F1 DC, F2 DC, F3 DC. Di sini juga dicari nilai PX. Nilai PX didapatkan dari nilai X dari masing-masing nilai pada tabel berikut. Jika nilai X lebih kecil atau sama dengan 0, maka nilai PX sama dengan 0. Akan tapi jika nilai X lebih besar daripada 0, maka nilai PX sama dengan 1. Dari data di atas kita dapat menghitung indeks preferensi multikriterianya. Rumus dari indeks preferensi multikriteria adalah 1 dibagi jumlah kriteria dikali jumlah nilai PX dari masing-masing pasangan tabel. Di sini contoh. Indeks preferensi multikriteria dari nilai AB. Di sini L. Di sini 1 dibagi karena di sini indeks preferensi multikriterianya ada jumlah kriterianya ada 4. Jumlah kriterianya ada 3. Jadi 1 dibagi 3 dikali jumlah kriteria dari 0 dari AB. Itu tolong ke atas Saudara Fajar. Dari AB itu 1 tambah 0 tambah 0 jadi 91. Jadi 1/3 dikali 1 didapatkan 0,3. Begitupun seterusnya. AC 0,3, AD 0,3, BA 0,7, BC 0,7, BD 0,3, CA 0,3, CB 0,3 dan CD 0,3, 0, DA 0,7, DB 0,3, DC 0,7. Dari nilai indeks preferensi tadi, kita dapat menghitung leveling flow. Rumus menghitung leveling flow adalah 1 dibagi jumlah data dikurang 1 dikali jumlah nilai vertikal pada tabel preferensi horizontal.
1 dibagi jumlah data dikurang 1 dikali jumlah nilai horizontal pada tabel preferensi multikriteria. Contohnya, karena di sini nilai tabel jumlah data pada tabel itu 4, jadi jumlah datanya 4 dikurang 1. 1 per 4 dikurang 1 dikali jumlah nilai vertikal dijumlahkan itu 0,3, 0,3, 0,3 dibagi 1/3. Maka nilai living flow A sama dengan 0,3. Begitupun seterusnya cara menghitung living flow A, B, C, D. Sehingga dapatkan 0,6, 0,2, 0,6. Kemudian entering flow. Rumus menghitung entering flow hampir mirip dengan leveling flow. Akan tapi jika di leveling flow dia horizontal, kalau di entering flow dia jumlah nilai vertikal. Jadi sebagai contoh yang A, 1 dibagi 4 dikurang 1 dikalikan jumlah dari 0,7 tambah 0,3 ditambah 0,7 sehingga dapatkan 0,6. Begitupun yang B, C, dan D. Dapatkan 0,3, 0,6, dan 0,2. Selanjutnya net flow. Rumus menghitung net flow adalah jumlah leveling flow dikurangkan jumlah entering, rumus menghitung net flow adalah leveling flow dikurangkan entering flow. Jadi untuk menghitung net flow A itu leveling flow A dikurangkan level entering flow A sehingga didapatkan minus 0,3. Begitupun selanjutnya B, C, D sehingga didapatkan minus 0,3, 0,3, minus 0,4, 0,4. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Saudara Novian telah menjelaskan tentang simulasi metode Prometi dalam Microsoft Excel sehingga nasabah dapat menggunakan rekomendasi dalam memilih asuransi. Kemudian di sini saya akan menyimpulkan dari keseluruhan yang telah kami diskusikan dan sampaikan pada presentasi ini, bahwasannya dapat disimpulkan pada kasus ini kami menggunakan metode Prometi dikarenakan menurut kami metode ini paling tepat dengan hasil perankingan yang telah disampaikan oleh Saudara Novian tadi dalam simulasinya. Adapun definisi dari metode Prometi itu sendiri, yaitu metode ini digunakan untuk mengevaluasi alternatif dan kriteria serta metode peringkat alternatif untuk keputusan akhirnya. Kemudian langkah-langkahnya itu seperti yang dijelaskan pada simulasi, yaitu menentukan alternatif, kriteria, dominasi kriteria, tipe preferensi, nilai kecenderungan, entering flow, kemudian living flow, dan net flow. Sekian yang bisa kami sampaikan dan kemudian telah kami diskusikan. Saya akhiri, terima kasih kepada dosen pengampu mata kuliah SPK yang telah membimbing serta memberikan materi kepada kami. Harapannya dari apa yang kami diskusikan dapat bermanfaat kepada kami sendiri dan kita semua. Karena dirasa diskusi kami sudah cukup, saya tutup dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.